orang bercerai, atau berjuang melewatinya. Mencabik-cabik keluarga mereka, meluncur melalui... Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah, mengapa pasangan Anda tidak menghormati Anda dan bagaimana Anda memiliki kekuatan untuk mempengaruhi gaya hidup yang berbeda, petualangan yang berbeda untuk pernikahan Anda? Sekarang, kami pikir ini akan menyenangkan. Ngomong-ngomong, ini adalah episode pertama podcast kami. Kami mendapatkan kontennya, jadi kami sangat bersemangat, tetapi kami pikir akan menyenangkan untuk menangani ini untuk kalian karena saya mengeluarkan gulungan yang membuat banyak orang sangat kesal dan itu benar-benar tentang. Komentar bahwa baiklah pertama-tama kita harus mengatakan ini klip 35 detik atau 45 detik orang seharusnya tidak membentuk pendapat besar tentang hal itu Anda harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu yang omong-omong akan membantu Anda dalam pernikahan Anda, tetapi kami akan membahasnya di lain hari jadi gulungan. Benar-benar tentang ini, dikatakan 1 hari setelah kami kehilangan segalanya dengan COVID. Jadi rumah kita, ya, bisnis dulu, lalu rumah kita, kendaraan kita, harta benda kita. Kami bahkan diusir dari tempat kami tinggal ketika kami mencoba membangun kembali hidup kami. Dan Catherine mengatakan sesuatu padaku. Dia berkata, Anda akan lebih jantan jika Anda menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang, bagian yang kalian tidak bisa dengar adalah tentang betapa buruknya pernikahan kami sebelum itu, yang mengarah ke sana, dan bagaimana kami baru saja mulai belajar berkomunikasi tanpa kemarahan saya nomor 1 nomor 2 yang pada saat saya dalam kursus dan saya tidak ingat bahwa dia benar-benar mengingatkan saya dan kami akan menjelaskannya juga, tetapi saya berada di kursus di mana instruktur mengatakan Anda akan lebih jantan jika Anda menghasilkan lebih banyak uang, itulah yang dilakukan penyedia dan saya kira karena saya merasa seperti korban seperti itu karena pemerintah menutup gym kami kehilangan gym kami setelah 22 tahun yang benar-benar berdampak pada saya karena jauh di lubuk hati harga diri saya tidak merasa divalidasi, saya tidak merasa baik, saya tidak merasa cukup kuat. Dan saya bekerja keras untuk membangun kembali dan belum ada di sana. Jadi ketika aku mengatakan itu pada Catherine, reaksi awalmu sebenarnya tidak mengatakan kamu akan lebih jantan, ya? Apa yang kamu katakan? Saya berkata, ya, itu benar. Seperti, karena saya tidak melakukannya, saya tidak akan pernah mengatakan apa. Jadi sedikit lebih banyak latar belakang adalah ya, dia bekerja, mencoba membangun kembali, mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, mencoba menemukan hasratnya. Saya masih menjaga bisnis kebugaran dan nutrisi tetap hidup. Mengajukan pinjaman yang datang dengan COVID dan melalui semua sisi keuangan. Dan saya hamil dengan Riddick pada saat itu, bukan? Ya, saya hamil dengan Riddick. Saya memiliki bayi kembar perempuan berusia 1 tahun yang merangkak. Ya, mereka pasti berlarian. Dan, saya mengelola keuangan. Saya sebenarnya lebih baik dalam mengelola keuangan. Memang benar. Tetapi saya mengelola keuangan. Jadi saya memiliki semua tekanan itu pada saya, itulah yang kami pilih. Itulah yang ingin kami lakukan ketika dia mencoba membangun kembali dan saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang uang dan tentang karena dia bekerja sangat keras tetapi ketika pelatih ini mengatakan kepadanya bahwa Anda harus menjadi penyedia, itulah yang dilakukan pria, itu jantan, dia mengatakannya. Kepada saya dan dia sedikit tersinggung bahwa pelatih mengatakan itu dan saya setuju dengan pelatih saya berkata dengan baik, memang benar saya tidak akan pernah menyerangnya seperti itu, saya hanya mengatakan itu benar dan saya bukannya berempati dan mengatakan Anda tahu. Sayang kamu bekerja sangat keras aku benar-benar stres aku hanya mengatakan dengan baik kamu harus menghasilkan uang aku berada pada titik di mana aku berada aku seharusnya tidak pernah mengatakannya seperti itu. Yang saya lakukan tanpa empati tetapi saya benar-benar mendorongnya karena Anda tahu jadi saya berbicara tentang pria baik itu banyak benar dan Catherine akan memanggil kami bajingan yang baik sehingga hal yang baik itu adalah sesuatu dan itu benar-benar berarti kami sedang mencari validasi mencari. Untuk persetujuan kita perlu tahu bahwa kita cukup baik, oke, dan pada saat saya berada di perjalanan saya, tetapi tidak ada tempat di dekat tempat saya menjadi sebagai pria hari ini dan sekarang dia adalah pria yang benar-benar baik. Ya, bukan bajingan yang baik. Dan pada dasarnya apa yang terjadi adalah harga diri saya. Nilai diri saya sangat terdevaluasi pada saat itu karena saya tidak tahu apakah saya tidak bisa memberitahu Anda apakah saya mengharapkannya, Anda tahu, tidak, dia benar-benar salah, atau apa mungkin karena saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah jika saya tidak merasa cukup baik karena saya tidak menghasilkan uang dan saya banyak bekerja, saya merasa seperti membuang-buang waktu, memutar roda dan barang-barang saya. Jadi sekarang mari kita ke bagian tidak hormat karena disitulah terjadi di mana semua orang marah di media sosial dengan yang nyata di mana secara otomatis pernyataan itu keluar dan mengapa baik-baik saja jadi Catherine mengatakan dengan baik Anda akan lebih jantan jika Anda menghasilkan lebih banyak uang dan saya yakin itu hanya tegas dan tegas karena itu adalah sesuatu yang kami berdua yakini, bukan? Dan mengapa? Karena saya mulai merasa seperti mengisap hidup, menguras hidup karena saya merasa tidak cukup baik. Saya mulai menguliahinya. Saya mulai bercerita tentang semua hal yang saya lakukan.
Saya mengatakan kepadanya tentang semua cara saya bekerja, betapa sedikit saya tidur, semua hal yang membuat saya menjadi pria yang hebat untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya adalah pria yang baik. Dan tentu saja, itu defensif dan menyerang dan saya yakin Anda akan mengingat lebih dari yang saya lakukan. Tetapi saya yakin saya mungkin menyalahkan Anda karena tidak melakukan cukup banyak dengan pekerjaan dan apapun dan Anda tahu itu adalah game saya untuk memulai bahkan sebelum kami bertemu saya yakin semua omong kosong ini datang begitu. Hal tentang tidak menghormati pria dan ini sangat penting karena semua orang mengharapkan Anda memberitahu saya seperti apa wanita dalam program Anda. Tetapi pria dalam program saya, pria yang sama, pria di media sosial, mereka menjadi korban. Bagaimana Anda berani tidak menghormati saya? Saya berhak atas rasa hormat ini. Saya pantas mendapatkan rasa hormat ini. Apakah Anda mendapatkan banyak dari wanita juga? Melakukan, hampir. Para wanita dalam program saya, mereka berbicara tentang bagaimana suami mereka tidak menghormati mereka. Tapi itu tidak pada tingkat yang sama dan kami menutupnya dengan cepat karena begitu saya menunjukkan kepada para wanita bahwa suami mereka hanya memukul karena rasa sakit yang berbeda. Kemarahan bukanlah emosi utama. Kemarahan adalah emosi yang menunjukkan, tetapi sebenarnya ada ketakutan, ada ketidakamanan, semua hal ini. Tetapi para wanita yang bekerja dengan saya tidak pernah berpikir seperti itu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari. Jadi saya tidak berharap para wanita tahu itu sampai mereka memberitahu mereka dengan tepat. Tetapi mereka tidak datang mengatakan suami saya tidak menghormati saya. Mereka lebih lembut suami saya memanggil saya nama. Suami saya jahat bagi saya. Suami saya tidak berbicara kepada saya. Suami tidak melakukan kontak mata, mereka tidak Keluar sebagai tidak oke ya para pria memang memiliki hal ini di mana mereka pantas dihormati dan inilah masalahnya, ada semua jenis situasi mendasar yang memerintahkan rasa tidak hormat. Oke, Anda tahu, mari kita pergi ke bahwa gulungan yang saya miliki itu setiap kali saya memposting ini. Itu cukup baik dan itu seperti contoh catatan tempel bagaimana Anda tidak percaya betapa saya mencintaimu itu adalah 1000 catatan tempel di seluruh rumah dan dia hanya tidak percaya bahwa saya mencintainya mengapa karena saya telah tidak menghormatinya begitu lama sebelumnya. Catherine pernah berbicara kepada saya dengan tinggi dan Anda memikirkan hal ini, jika Anda seorang pria yang mendengarkan pria menonton Anda memikirkan hal ini, istri Anda tidak hanya mulai tidak menghormati Anda, jika dia melakukannya, mari kita gunakan itu pada kencan pertama dan Anda berkencan dengannya lagi. Anda tidak memiliki batasan untuk diri sendiri. Anda tidak sadar, maka Anda benar-benar mengaktifkan rasa tidak hormat dari awal, tetapi mari kita gunakan hal yang nyata karena Anda mungkin tidak akan pergi pada kencan kedua, Anda akan pergi berkencan lebih banyak, dan kemudian seiring berjalannya waktu, Anda berpotensi merasa sedikit, menyebalkan, validasi dan persetujuan Anda diganti dengan beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi Anda merasa defensif dan jadi Anda mulai melakukan hal-hal yang berbeda dan akhirnya Anda harus melindungi diri sendiri dengan benar dengan baik saya pasti melakukannya ya Anda pasti melakukannya dan jadi Anda tahu contoh lain yang sangat bagus adalah curang sangat tidak sopan sehingga Anda menipu kami tidak. Memaafkan kecurangan kami pikir kecurangan itu konyol dan oleh. Cara tidak satupun dari kami pernah menipu itu benar seseorang mengungkitnya tempo hari klien-klien telah mendekati salah satu pelatih saya dan berkata, Kas memiliki nyata, di mana dia mengatakan dia menipu Catherine. Tidak, dia tidak pernah, dan itu bukan sesuatu yang menjadi bagian dari salah satu dari kita. Kami tidak mempercayainya, dan bahkan orang-orang yang melakukannya, banyak orang yang melakukannya, tidak mempercayai. Dan jika Anda mendapatkan diri Anda dalam situasi genting dan itu terjadi, itu tidak terjadi pada kita. Dan kami benar-benar rajin memastikan bahwa itu tidak benar. Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang curang, mereka tidak selalu ingin menipu kadang-kadang, tetapi itu bukan sesuatu yang ada di dalamnya dan saya memiliki banyak hal dalam sejarah kita yang bukan salah satu dari mereka yang bukan salah satu dari kita. Hal-hal kami tapi maaf tidak apa-apa sayang jadi ya seperti saya benar-benar mengambil pendekatan ini dengan selingkuh setelah bekerja dengan begitu banyak pria sehingga cukup sederhana jika dia tidak melihat Anda banyak hal tidak sopan lainnya yang ada di tempat pertama dengan hormat dirusak jadi ketika Anda berhenti terlalu peduli, berhenti mendengarkan setiap kali Anda membonceng apa yang dia katakan ketika Anda bagaimana hari Anda, sayang, dan kemudian Anda baru saja mulai berbicara tentang pekerjaan, percakapan yang sama, omong-omong, setiap hari, saya sering melakukannya ketika Anda mulai. Angkat suara Anda ketika Anda mulai memanggil nama dalam perselisihan atau perkelahian ketika Anda mengancam perceraian semua hal ini memutuskan hubungan emosional yang merupakan aturan tidak tertulis sebelum kode moral dengan selingkuh karena Anda tidak akan pernah sampai pada titik di mana dia akan menipu Anda jika Anda tidak melakukannya. Tindak lanjuti kapan? Tidak ada dinding di antara kalian. Oh ya, aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat cepat ya. Jadi jika suamimu berselingkuh, aku tidak akan pernah mengatakan bahwa itu salahmu bahwa suamimu selingkuh. Namun, ada beberapa langkah yang terjadi. Ada sesuatu yang disebut kaskade untuk pengkhianatan. Ada 24 langkah. Ada banyak hal yang terjadi sebelum suami Anda selingkuh. Jadi sementara Anda tidak bisa bertanggung jawab atas kecurangan suami Anda. Jika Anda melacaknya kembali beberapa langkah, ada tingkat pemutusan yang dapat Anda tanggung jawab 100%. Apakah salahmu kalau suamimu selingkuh? Tidak, itu masalah yang dia miliki. Namun, jika Anda melacaknya kembali ke saat pemutusan itu dimulai, Anda kemudian dapat mulai mengambil tanggung jawab.
Disitulah Anda dapat membuat perubahan dan disitulah Anda akan dapat memengaruhi seluruh sisa pernikahan Anda. Ya, itu, saya mengambil pendekatan yang berbeda dengan pria karena pria hanya perlu mengatasinya karena saya membutuhkan mereka melihat masalah nomor satu, bukan? Masalah nomor dua adalah moral dan kita dapat mengatasinya, tetapi saya dapat memberitahu Anda ini dengan pernikahan bahwa kita telah melihat tingkat ketidakhormatan ini cukup unik. Ini sangat istimewa ketika Anda dapat memberitahu pasangan Anda sehingga Anda membangun Anda dalam memuja Anda bernafsu setelah Anda tidak memikirkannya sekarang. Apakah akan ada rasa tidak aman yang harus Anda atasi? Tentu saja itu tidak seperti itu. Anda akan terpicu tetapi rasa tidak aman monster kami memiliki jadwal yang datang ke sini beberapa episode berikutnya, tetapi seperti rasa tidak aman monster pula, tetapi bahkan tanpa selingkuh dalam pernikahan kami, saya pasti memiliki rasa tidak aman yang harus saya hadapi. Nah, Anda yakin saya curang ya ampun. Dan seperti, Anda tahu, saya benar-benar akan memadamkan semua masalah yang sama yang akan mendorong Anda masuk, Anda tahu, yang menyebabkan, maksud saya, 7 perpisahan dan semua waktu yang berbeda ini kita akan bercerai dan semua ini. Jadi, Anda tahu, teman-teman, saya benar-benar ingin menjaga ini sangat sederhana untuk Anda sebagai pemikiran akhir. Rasa tidak hormat tidak terjadi begitu saja. Hal-hal terjadi, seperti pengkhianatan berjenjang yang baru saja dibicarakan Catherine. Hal-hal terjadi yang memungkinkan ini keluar dari kedua sisi. Biasanya Anda berdua tidak dihargai. Dan kemudian pada titik tertentu Anda seperti, tingkat rasa tidak hormat ini terlalu berlebihan. Saya memberitahu orang-orang seperti ketika dia menendang Anda di bola. Anda tahu, seperti, tetapi pada titik tertentu itu sampai di sana, yang berarti bahkan jika itu tidak dari awal terlalu dini dan Anda mengaktifkannya saat itu, Anda mengaktifkannya di sepanjang jalan dengan tidak mengendalikan dan mengambil tanggung jawab. Tindakan Anda sendiri, respons versus reaksi Anda sendiri, emosi Anda sendiri, dan bangga dengan orang yang Anda inginkan. Dan wanita yang mungkin tidak Anda kenal, Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda telah secara terang-terangan tidak menghormati suami Anda. Tetapi itu mungkin bukan kasus tidak hormat. Pada akhirnya Anda mungkin didorong untuk tidak menghormati. Tetapi mungkin itu adalah kasus kurangnya rasa hormat atau kurangnya rasa hormat di dunia. Cara yang dibutuhkan suami Anda yaitu sesuatu yang kita lihat setiap hari sehingga Anda mungkin belum tentu tahu bahwa Anda secara terang-terangan tidak menghormati suami Anda. Saya tidak tahu bahwa saya tidak menghormatinya tetapi dengan tidak memberinya rasa hormat yang dia butuhkan dan inginkan dan dambakan sebagai seorang pria, rasanya tidak menghormatinya. Itulah salah satu alasan mengapa dia berubah menjadi monster. Jika aku bisa mengatakan itu, dia berubah menjadi yang kemudian, pada gilirannya, membuat saya sangat tidak sopan. Jadi, meskipun saya tidak berpikir saya secara terang-terangan tidak sopan pada awalnya, suami saya biasa berkata, Anda hanya melakukannya secara, saya tidak mengerti. Itu karena saya tidak memberi suami saya cinta dan rasa hormat yang dia butuhkan dan yang pantas Anda dapatkan, pada akhirnya. Dan Anda pasti melakukannya sekarang. Terima kasih, saya. Ya, jadi solusi praktis atau sesuatu, sistem yang dapat Anda terapkan hari ini, oke, jadi jika Anda seorang pria, katakanlah Anda merasa tidak dihargai karena dia kesal dengan Anda, untuk bagaimana Anda memuat mesin pencuci piring, katakan saja terima kasih sayang, Anda tahu, saya akan menggunakan yang nyata. Contoh hidup, saya lupa mengunci pintu berkali-kali di malam hari, Anda tahu, itu karena saya pelindung besar, tetapi Catherine telah mengingatkan saya tidak tahu berapa kali dan dia tidak pernah bersikap tidak sopan. Tetapi sesuatu seperti ini jelas akan menjadi alasan mengapa saya mengabadikan situasi di mana dia bisa frustrasi suatu hari dan berkata, blokir pintunya. Persis, itu mungkin terjadi mencoba mengatakannya. Persis, dan hal-hal praktis adalah rasa syukur, bukan? Ucapkan terima kasih kepada pasangan Anda atas pengingatnya. Terima kasih atas akuntabilitasnya, bukan? Dengar, mungkin tidak terasa seperti itu. Mungkin terasa mengerikan dan mungkin dia menendang Anda di bola pada saat itu dia mengatakan tidak apa-apa Anda tidak pernah membuang sampah dan Anda benar-benar hanya membuang sampah ini adalah contoh real-time pria datang kepada saya dengan semua waktu baik-baik saja tapi itu berarti bahwa ada hal-hal lain yang sedang terjadi atau dia benar-benar melihat tempat sampah penuh karena selalu penuh saya tidak tahu tetapi tidak masalah berterima kasih padanya memberikan rasa syukur dalam semua situasi lain dalam hidup dan memperlakukannya dengan tingkat rasa hormat dan inilah cara saya. Ajari orang-orang untuk melakukan itu saya tidak tahu apakah Anda melakukan ini tetapi siapa yang Anda inginkan apa yang akan kalian lakukan 10-10 tahun dari sekarang, 15 tahun, 30 tahun dari sekarang, bagaimana Anda akan berbicara dengannya. Jadi bicaralah padanya seperti itu. Anda punya sesuatu yang cepat yang ingin Anda berikan untuk wanita? Ya, lihatlah apa yang suami Anda lakukan, bukan apa yang tidak dia lakukan. Karena ketika kamu menunjukkan rasa syukur atas hal-hal yang dia lakukan, terkadang kamu lupa betapa kerasnya suami bekerja. Dan salah satu hal besar yang saya lihat adalah bahwa wanita merasa bahwa mereka tidak diakui untuk pengasuhan dan hal-hal rumah tangga. Nah, pada catatan yang sama, Anda mungkin tidak benar-benar mengenali dan menunjukkan rasa terima kasih kepada suami Anda karena pergi keluar dan menghasilkan uang. Dia mungkin merasa tangannya terikat karena dia bekerja 9 hingga 5 atau dia bekerja shift 14 jam. Jadi Anda berdua, entah bagaimana, Anda telah kehilangan satu sama lain. Dia tidak menyadari betapa sulitnya membesarkan anak-anak Anda dan betapa sulitnya memiliki rumah yang bersih. Anda hanya bisa melihat bagian belakang rumah ini, syukurlah. Dan Anda lupa berterima kasih padanya karena telah membawa pulang gaji, untuk pergi bekerja bahkan ketika dia merasa sakit. Jadi dia pulang ke rumah dan dia tidak mengurus anak-anak dan Anda marah daripada bersyukur pada saat-saat itu. Jadi perhatikan hal-hal yang suami Anda lakukan dan tunjukkan rasa terima kasih.
Dan satu hal terakhir saya pikir, baik pria maupun wanita, Anda tahu, melakukannya karena Anda mencintai dan peduli. Jangan mencarinya. Anda tahu, Anda memuji saya hampir setiap hari karena menjadi dua yang baik. Itulah yang kami katakan untuk seorang ayah. Tetapi Anda memuji saya untuk itu, meskipun saya menyediakan lebih banyak dan kemudian saya pulang dan, ya, sebenarnya, seringkali Anda mengalami hari yang sulit dengan anak-anak, bukan? Jadi dia seperti, dapatkan, lakukan dan lakukan. Saya tidak melihat itu seperti tidak hormat. Istri saya butuh istirahat. Anda tahu apa yang saya maksud? Anak-anak kita gila. Anak-anak kita adalah tornado kecil. Ya, kita memiliki 2 tornado dalam badai dan jadi Anda tahu, merangkul kesempatan untuk menjadi mitra seperti itu karena ada begitu banyak cara lain yang akan Anda masuki dan menukik dan mengambil alih sebagai mitra terhadap saya kapan? Saya butuh istirahat atau ketika saya. Kemitraan yang berjuang kemitraan berhenti melakukan tit for tat kenali hal-hal baik tetapi berhentilah menyimpan cerita seperti itu tidak akan pergi untuk hal-hal lain ya baik-baik saja teman-teman. Sampai jumpa lain kali kita akan berbicara tentang komunikasi bukanlah kunci selamat tinggal.